Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih bersama saya di sini Ajwi Ilva dan juga dua narasumber yang luar biasa, Pak Agus dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan juga Pak Didi dari tim hukum TP3D Kabupaten Jember. Cukup menarik yang dibahas kita di segmen sebelumnya, bahwasanya ini bukan reaktivasi, ini yang perlu juga menjadi edukasi kepada masyarakat, bukan reaktivasi tapi pengoptimalan penerbangan komersil. Komersil seperti itu. Pak Didi dan juga Pak Agus, tadi Pak Didi sempat memberikan beberapa catatan, artinya dengan adanya peningkatan sarana prasarana yang ada di Bandara Noto Hadinegoro supaya pengoptimalan ini dapat segera tercapai. Bagaimana kemudian Pak Agus sendiri menanggapinya? Ya, dari kemarin kunjungan kerja dari TP3D maupun Komisi C, saya betul-betul sudah mencatat tentang sarpras yang ada di bandara, apa yang menjadi prioritas utama, prioritas kedua, baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, kita semua catat. Sorenya sudah kita serahkan kepada Ketua Komisi C DPRD dan Ketua TP3D. Artinya dari laporan inventarisir data yang perlu harus mendapat penanganan, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Didi, masalah runway. Ini sangat-sangat fatal kalau seandainya tidak segera ditangani. Runway kita punya panjang itu 1.600. Mulai runway 1.600 termasuk lahan parkirnya pesawat atau di apron, ini juga harus dicat marka. Ini menjadi menurut saya fasilitas utamanya runway yang menjadi perhatian, harus dianggarkan, harus dikerjakan, harus sudah ada sebelum Bapak Bupati mendatangkan pesawat komersil. Nah, jadi menurut saya fasilitas yang pertama harus diperhatikan adalah marka. Kemudian yang lain tentang kelengkapan yang disampaikan juga Pak Didi tadi, Bangda, adanya kendaraan operasionalnya yang untuk kelengkapan keselamatan bandara. Kendaraan PMK itu tidak boleh keluar dari bandara karena memang itu SOP-nya harus di bandara. Ambulan pun demikian. Nah, ini sudah tidak layak. Artinya kendaraan-kendaraan di sana ini sudah harus mendapat perhatian oleh tim, katakanlah dari Pemda. Kemudian yang lain, yang ketiga, terutama lagi adalah SDM. SDM kita punya 14 personel yang lisensinya itu sudah expired. Jadi artinya sudah habis masa berlakunya 2-3 tahun lalu. Jadi kalau temuan selama ini memang tadi sudah saya katakan, kita bandara sudah melayani pesawat yang namanya privat. Katakanlah datang hari Selasa, Rabu, ada tamu pemeriksa itu biasanya datang Kamis, Jumat. Jadi nggak ketemu, mereka nggak meriksa. Tapi kalau nantinya ini pesawat komersil sudah katakanlah ada, hidup di Jember, suatu saat akan mengecek, melihat karena rame dan sebagainya, akan dilihat itu SDM. Nah, SDM bandara, kita punya 14, itu sertifikatnya pada off semua. Expired semua, yang namanya pesawat lisensi AFSEC, aviasi security. Jadi keselamatan penerbangan itu AFSEC semua itu yang menangani mulai dari kedatangan, SOP-nya, pemeriksaan barang, termasuk juga boarding, termasuk juga pada saat naik pesawat, termasuk keamanan pesawat pada saat take off landing. Ini AFSEC yang berlisensi semua. Dan kita, dan memang saya akui 2-3 tahun sudah expired. Kita tidak bisa mengusulkan untuk memperbarui dengan pertimbangan memang anggaran. Karena memang pertimbangannya mungkin dari Pemda, kita tidak bisa mengusulkan untuk lisensi karena memang kapasitasnya kita hanya punya satu kali yang namanya pesawat komersil hadir, pesawat apa privat yang namanya charter hadir. Jadi nggak kelihatan. Tetapi dengan adanya ini harapannya saya untuk lisensi SDM bandara harus dihidupkan. Jadi mulai dari marka, kendaraan operasional, termasuk sertifikasi lisensi SDM. Ini harus menjadi prioritas. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah X-ray prasarana. Jadi pemeriksaan barang penumpang yang akan masuk di bandara. Ini sudah tidak berfungsi punya kita bandara. Artinya selama ini kami melayani, di sini ada gambar itu yang namanya pesawat Grand Caravan Susi Air. Itu tahun 23 24 kita sudah melayani yang namanya Susi.
dengan rute Jember Sumeneb, Sumeneb Jember. Ya. Penumpangnya memang rata-rata kalau dari Jember itu lebih dari 40%. Jadi ada penumpang 5, 6 seminggu 2 kali penerbangan tahun 23 dan 24. Pada saat penumpang naik atau boarding di pesawat Susi Air Grand Caravan ini, mereka kita periksa barangnya, banyak penumpang tersinggung yang akan berangkat dengan Grand Caravan. Tersinggungnya, saya nggak mau dibuka atas. Karena penumpang dari Jember mau ke Madura, nggak mau. Nah, padahal ini adalah SOP harus. Karena apa? X-ray-nya kita mati. Tapi kalau seandainya ada X-ray, barang, tas, itu masuk di dalam mesin, kan dilihat seandainya membawa barang berbahaya, khususnya logam dan sebagainya, akan terdetek. Sehingga diperiksalah waktu ke kendaraan atau pesawat Grand Caravan, kita meriksa secara manual. Jadi otomatis kita buka tasnya penumpang, termasuk pemeriksaan badan, kita periksa secara manual. Nah, artinya sudah saya sampaikan pada waktu tamu kedatangan di bandara bahwa X-ray juga harus mendapat perhatian. Jadi menurut saya semua permasalahan sudah full saya serahkan kepada tim TP3D maupun Komisi C DPRD Jember. Menarik, tadi juga sempat disinggung terkait bagaimana tanggapan dari Pak Agus sendiri dengan ada permasalahan. Ini butuh yang namanya anggaran, yang menjadi mungkin kunci utama untuk pengoptimalan dari Bandara Noto Hadinegoro mendapatkan penerbangan komersil. Saya ingin ke Pak Didi selaku tim hukum TP3D, yang mana TP3D ini sendiri memiliki peran yang cukup penting untuk memberikan masukan dan saran kepada Gus Bupati dan juga kepada Wakil Bupati kita untuk nantinya kepada masyarakat Jember yang lebih sejahtera. Pak, tadi disinggung terkait anggaran. Ya, kita tahu bahwasanya untuk mengoptimalkan ini tadi kita memang membutuhkan anggaran yang luar biasa. Tentu akan ada tantangan dan peluang nanti di dalamnya. Kemudian dari TP3D untuk mendorong bantuan pemerintah pusat agar ada anggaran APBN yang digunakan untuk mengembangkan Bandara Noto Hadinegoro, mungkin apa yang diusulkan kepada Gus Bupati saat ini? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Didi, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana.